Senikmat apapun kalian dalam kondisi lupa, tetap lebih nikmat ketika kalian sadar dan waspada. Tidak ada pertarungan dalam dirimu. Dan ini jauh lebih menguntungkan, jauh lebih membahagiakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, mari kita lanjut lagi, belajar lagi. Sekarang kita lihat, masuk ke serat-serat beliau yang menjelaskan kondisi dan perputaran zaman. Kita awali dari serat yang pertama ya, serat Kolotido. Biar kita ngaji beneran meskipun ngajinya bukan kitab kuning. Ngajinya serat Jawa. Nggak usah khawatir, harusnya saya bawa sekalian bahasa Jawanya, tapi saya bawa terjemahannya saja ya. Saya tahu kalian tersiksa kalau saya pakai bahasa Jawa. Kita lihat ya, serat Kolotido ini sebagian, kalau bahasa anak hari ini, curhatan beliau terhadap kondisi zaman saat itu. Nanti kita tengok ya, karena yang bicara ini pujangga, yang curhat ini seorang pujangga, ya tentu saja isinya dalam. Setiap kalimatnya ada maknanya. Kata beliau begini, sekarang kondisi negara terlihat telah suram. Pelaksanaan undang-undang sudah rusak karena tidak ada yang memberi teladan. Kini sang pujangga hatinya diliputi rasa sedih. Tampak jelas kejatuhannya, amat suram tanda-tanda kehidupan. Akibat masalah duniawi bertubi-tubi ditimpa oleh bencana. Jadi ini dasarnya masalah itu apa sih? Dasarnya kesuraman itu apa sih? Pelaksanaan undang-undang rusak. Maksudnya apa? Aturan ditabrak dengan santainya. Jadi norma-norma hidup dicuekin. Itu maksudnya undang-undang disebut rusak. Kenapa kok bisa begitu? Karena tidak ada yang meneladankan. Jadi, kalau yang tokoh-tokoh tidak meneladankan, bagaimana rakyat kecil bisa melakukan yang baik? Jadi karena tidak ada yang ditiru, ya mereka akan meniru yang jelek-jelek dari yang harusnya memberi teladan. Dan ini yang versi Raden Ngabeyi Ronggowarsito disebut kondisi negara telah suram. Dan ini tidak bisa diingkari karena memang situasinya Kolotido. Padahal ini di bait kedua, rajanya seorang yang utama, patihnya pun pilihan, para menterinya sangat serius ingin menyejahterakan rakyat. Pegawainya pun pinter-pinter, baik-baik. Meskipun demikian, tidak menjadi penolak datangnya zaman Kolobendu. Bahkan semakin menjadi-jadi. Berbagai rintangan mengganggu. Berbeda-beda perbuatan angkara orang di seluruh negara. Jadi meskipun yang dipilih mulai raja, patih, menteri, sak pegawai-pegawainya orang hebat semua. Tapi memang zamannya zaman Kolobendu yang tidak bisa dibendung. Setiap orang punya angkara murkanya masing-masing. Ada yang angkara murkanya korupsi, ada yang angkara murkanya nyontek, ada yang angkara murkanya maki-maki orang, ada yang semua orang
angkara murka sesuai makomnya masing-masing. Nah, ini zaman Kolobendu sudah. Dan tidak sadar, memang zaman edan. Dianggapnya itu sah-sah saja, normal saja, baik-baik saja. Nah, kayak ini keprihatinan beliau. Ini zaman itu ya, kalian tidak usah mikir aneh-aneh. Ini zamannya Ronggo Warsito, itu beliau lahirnya 1801, meninggal 1873, jadi awal abad 19. Saya lanjutkan. Yang ketiga, baitnya, daripada menangis sedih, bangkitlah wahai sang pujangga. Meski diliputi penuh duka cita, mendapatkan rasa malu atas berbagai fitnahan orang. Karena beliau ini banyak difitnah, banyak dituduh yang bukan-bukan. Mereka yang mendekatimu menghibur, seolah membuat enak hatimu, padahal bermaksud memperoleh keuntungan, sehingga merusak cita-cita luhur karena tidak hati-hati. Jadi ini beliau curhat, ya banyak sih yang mendekat-dekat, tapi ya karena tadi zaman sedang rusak, semua orang egois dengan kepentingannya, mereka mendekat ya hanya ingin mencari keuntungan sendiri. Terus beliau cerita, ini tentang beliau. Jadi beliau ini ada kabar akan dinaikkan jabatannya, akan diberi pangkat, tapi ternyata tidak. Dasarnya terbetik berbagai berita, kabar angin, namun bohong. Kalau bahasa hari ini hoax ya. Jadi zaman itu ya sudah ada hoax. Sang pujangga hendak diangkat menjadi pemuka, akhirnya malah berada di belakang. Katanya mau diangkat tapi ternyata malah tersisihkan. Apabila dipikir dengan benar, apa untungnya berada di depan? Malah menanam benih kesalahan, disirami oleh air kelupaan, lalu berkembang menjadi kesukaran. Jadi sudah harapan palsu, dan toh juga tidak ada maknanya, tidak ada pentingnya. Ada isu mau diangkat, dinaikkan jabatan, tapi ternyata malah disingkirkan. Dan setelah dipikir-pikir, apa sih gunanya maju ke depan jabatan yang tinggi? Jangan-jangan hanya membuahkan kesalahan saja, menambah masalah saja. Nah, ini hasil renungan beliau saat itu. Nah, kita tengok lagi lanjutan curhat beliau. Dalam kitab Paniti Sastro terdapat ajaran dan peringatan. Di zaman yang penuh bencana, orang bijaksana justru kalah dan di belakang. Jadi ternyata di kitab-kitab kuno juga ada isyarat bahwa memang kalau orang-orang bijaksana, orang pinter, orang yang sadar, ya di zaman edan justru dia akan terpinggirkan. Karena rumusnya seperti tadi, yang tidak edan akan dianggap edan, karena semua orang sudah edan. Demikian kalau diperhatikan, apa gunanya kita percaya pada berita-berita kosong? Justru semakin menyakitkan hati. Jadi sudahlah, tidak usah terlalu terpengaruh oleh berita-berita yang tidak penting, tidak perlu. Kata beliau, lebih baik nulis saja cerita-cerita kuno, teladan. Kenapa? Karena cerita tadi dapat digunakan sebagai teladan untuk pertimbangan baik dan buruk. Tentunya banyak juga cerita yang menjadi contoh tentang masalah-masalah kehidupan, hingga sampai akhirnya pada Tuhan, penerimaan, tawakal, menyadari takdir Tuhan.
Siapa tahu mendapat anugerah mengalami hal yang luar biasa. Ini bisa kalian jadikan rumus ya. Kalau zaman sudah buruk sama sekali, buntu, sudahlah tarik diri dari keramaian berita yang tidak penting, tidak perlu. Tenangkan dirimu, selami. Kalau beliau nulis, kalau kamu kan saya tidak yakin. Ya baca-bacalah buku-buku, baca-baca yang penting-penting. Ya. Untuk apa? Menajamkan diri, mendekat pada Tuhan. Siapa tahu mendaji jalan ridhonya Tuhan, kata beliau, terus kita mengalami hal-hal luar biasa. Nah, yo seperti yang saya sebut tadi, yo antara lain mendapat informasi yang jauh lebih akurat di level kewaskitoan. Jadi caranya begitu, karena siapakah kita melawan semua orang yang sedang gila. Ayo kita waras biar tidak terlalu terpengaruh, ayo beraktivitas yang positif saja. Kenapa begitu? Ini loh intinya. Jadi amenangi zaman edan, ini tak baca Jawanya karena terkenal sekali. Ewuh oyo ing pambudi, melu edan nora tahan, yen tan melu anglakoni, boya kaduman melek, kaliren wekasanipun. Dilalah kersaning Allah, bekjo-bekjone wong kang lali, luwih bekjo kang eling lan waspada. Jadi menghadapi zaman edan, keadaan menjadi serba sulit. Ikut edan kok ndak kuat. Ndak betah saya Pak mau edan kayak orang-orang. Dengan santainya bikin hoax, dengan santainya saling memaki, ndak kuat saya. Tapi kalau tidak ikut edan, tidak dapat bagian. Gitu loh, ndak dianggap gaul, ndak dianggap masa kini, ndak dianggap orang hari ini. Akhirnya tersingkir, bukan kita. Pada akhirnya terus kelaparan. Tapi apapun yang terjadi sudah dinas oleh Allah, menjadi sunatullah, keinginannya Allah. Betapapun senangnya orang yang lupa diri, tetap lebih bahagia orang yang eling lan waspada. Jadi senikmat apapun kalian dalam kondisi lupa, tetap lebih nikmat ketika kalian sadar dan waspada. Apa sih enaknya orang lupa? Wong lupa itu kan tidak sadar diri. Menganggapnya nikmat mungkin saja itu bukan nikmat. Menganggapnya enak mungkin saja bukan hal yang menyenangkan. Wong itu sedang lupa. Maka senikmat-nikmatnya orang lupa tetap lebih nikmat orang eling lan waspada. Kalian puasa, lupa terus makan, enak ndak? Wong ya lupa, begitu sadar apa? Menyesal. Nah, jadi padahal tadi merasa enak, wah makanannya kok lezat. Begitu, loh iya ternyata aku ini puasa. Begitu sadar kalian nyesel. Iya ya ngapain? Itu seenak-enaknya. Itu kan enak, wong puasa dapat bonus makan. Tapi karena dalam kondisi lupa jadi tidak enak. Setelahnya kamu menyesal. Ya contoh sederhana kalian nyontek tadi loh. Enak kan? Bisa tugas beres, terus nilainya bagus. Tapi begitu nanti kalian eling, iya ya kok aku curang gitu ya. Hasilnya menyesal. Jadi dan kondisi jiwa yang kalau dalam istilahnya Imam Ghazali kan ada yang lawamah, ada yang mulhamah. Orang lupa itu yang kondisi jiwanya lawamah ini. Ada juga yang amarah bahkan.
Lawamah itu dalam dirinya ada pertarungan baik dan buruk, tapi yang menang selalu yang buruk. Akhirnya kamu menyesal. Kadang-kadang juga mulhama. Mulhama ini masih ada kurang sadarnya juga. Karena mulhama itu pilihannya selalu kebaikan, tapi belum nyampe yang tertinggi mutmainah. Karena kadang-kadang nyesel juga. Ya misalnya, apalah, kalian berdua sama pacarmu misalnya mau nyebrang, mau pegang tangannya. Anda boleh, bukan muhrimnya. Terus kamu tidak jadi pegang, mau pegang lagi Anda jadi. Ya kamu benar pilihanmu, memang tidak boleh, bukan muhrimnya. Tapi begitu sampai rumah, eman-eman ya tadi. Mbok coba tak pegang lah, ya lumayan ya tadi masuk. Ini masih pilihanmu benar, tapi masih ada menyesalnya. Wah, eman-eman kok ya. Nah, ini masih mulhama, masih golongannya wong kang lali. Nah, kalau bisa ya mutmainah, orang yang eling lan waspada, senantiasa sadar. Kalau sudah eling lan waspada ya tidak ada menyesalnya. Tidak ada pertarungan dalam dirimu, otomatis milih yang baik. Dan ini jauh lebih menguntungkan, jauh lebih membahagiakan dibandingkan bahagianya orang lupa. Wong orang lupa ya kalau ingat biasanya ya sudah tidak bahagia lagi. Jadi maka siap-siaplah teman-teman, meskipun semua orang di dunia ini edan, kalau bisa jangan edan. Karena entah kenikmatan apa dari orang yang edan, nikmatmu dalam kesadaran itu jauh lebih besar. Ini jadi rumusnya. Jadi mungkin ini zaman kala tido atau kala bendu, tetap senjatanya eling lan waspada. Eling itu dimensinya vertikal dan kedalaman diri. Sadar diri kita sebagai makhluk Allah, sadar diri kita sebagai khalifahnya, sadar hakikat hidup kita, kenapa kita dihadirkan di muka bumi. Ini namanya orang eling. Kalau waspada itu awas terhadap sekeliling kita. Akalnya hidup terus, hatinya menyala terus. Ini terus kita jadi waspada. Tidak mudah tertipu, tidak mudah tergoda, tidak mudah kejeblos yang salah, yang dosa, dan lain sebagainya. Ini namanya orang yang waspada. Jadi eling lan waspada jadi kuncinya melawan zaman edan. Nah, lanjut ya. Ini kalau ini saya baca cepat ya. Ini cara mengatasinya dengan spiritualitas. Demikianlah perumpamaannya, padahal menginginkan. Bukankah demikian Paman Doblang? Jadi isyarat zaman edan tadi ya, kita harus eling lan waspada. Sebenarnya kita kadang-kadang ya pingin seperti orang-orang itu, betapa senangnya dengan dalam kelupaan mereka. Tapi ya kan lebih menguntungkan kalau kita eling dan waspada. Mungkin benar persangkaan orang, namun dalam batin sesungguhnya hal itu sangat jauh. Jadi orang menfitnah aku macam-macam. Mungkin aku yang jahat, aku yang jelek, aku yang... Mungkin orang-orang benar, tapi sebenarnya tidak begitu, kata beliau. Saya ini sudah tua, mau apa lagi? Sebaiknya menjauh dari keramaian supaya mendapat anugerah kasih Tuhan. Ini kalau dalam bahasa tasawuf. Kalau zaman memang sudah tidak teratasi lagi, saatnya minggir, saatnya kita uzlah, menjauh. Berbeda bagi mereka yang telah teguh sentosa, jiwanya dituntun Tuhan. Betapapun tingkah laku perbuatannya, tidak susah untuk berhasil oleh karena datangnya pertolongan Tuhan. Jadi kalau orang sudah dekat dengan Tuhan, ya apapun yang dia inginkan mudah terwujud.
Tuhan senantiasa memberi petunjuk dan pertolongan kepada semua makhluk. Apapun yang diinginkan. Meskipun demikian, masih harus tekun ikhtiar. Ayo mendekat pada Tuhan sambil tetap berikhtiar. Yo jangan ndak peduli. Jangan cuek. Nah, kalau saya yang sudah tua ini, kata beliau, sekedar menjalani hidup, hanya bertindak untuk menyenangkan hati, asal tidak masalah. Karena orang tua berkata, ikhtiar itu sesungguhnya memilih jalan agar selamat, sambil terus berusaha disertai awas dan sadar yang bertujuan mendapat kasih dan anugerah Tuhan. Jadi intinya di antara solusinya adalah kembali kepada Tuhan, ikhtiar semampunya, kemudian jangan lupa mencari kenyamanan diri kita, penghiburan untuk diri kita. Kata beliau, saya sudah tua, asal tidak membuat masalah lagi, saya melakukan yang menenangkan hati saya. Jadi kuncinya di situ. Kalau sudah mentok, kalian stres judek luar biasa. Apalagi generasi kalian kan sering dituduh generasi yang lemah, generasi yang itu. Dan kalian juga gampang overthinking, terdistraksi ini, terdistraksi itu. Kalau solusi dari Ronggo Warsito, ya yuk kembali mendekat saja pada Tuhan. Kuncinya di situ. Nah, nanti serat Kolotido ini diakhiri dengan doa. Jadi, ya Allah, ya Rasulullah yang bersifat pemurah dan pengasih, semoga berkenan melimpahkan pertolongan yang menyelamatkan di dunia hingga di akhirat, tempat hidup hamba. Karena sekarang hamba sudah tua, pada akhirnya nanti bagaimana, semoga ada pertolongan darimu. Semoga dapat sabar sentosa, laksana mati dalam hidup. Nah, ini istilahnya terkenal sekali ya, mati sakjroning urip. Mati sakjroning urip itu matinya hawa nafsu, hasrat-hasrat negatif, hal-hal yang negatif dalam diri kita. Terbebas dari segala kerusuhan, angkara murka menyingkir semua, dengan berkonsentrasi diri memohon kasih-Nya Tuhan. Senantiasa melatih hatinya untuk patuh agar dapat mengurungkan kutukan sehingga mendapat sinar terang sekedarnya. Berserah diri agar dapat masuk surga keabadian. Baik, ini bahasa saya tadi ya, ini semacam curhat kalau bahasa anak hari ini tentang situasi zaman di era beliau. Ini mungkin jadi bahan refleksi kita ya. Bagaimana menyikapi wolak-waliking zaman. Kita lanjutkan. Serat Joko Lodan. Kalau ini lebih filosofis, menggambarkan kekacauan zaman. Istilahnya menarik. Joko Lodang. Joko itu perjaka, Lodang itu yang sudah tuntas pekerjaannya, sudah longgar, sudah selesai perjalanannya. Itu Lodang. Kalau kalian sibuk sekali, terus semua tugasmu selesai, terus kamu santai-santai karena beres semua, itu kan Lodang nama. Nah, Joko Lodang itu anak muda, seorang perjaka yang sudah tuntas. Nah, ini langka. Biasanya perjaka itu ya urusannya masih banyak, masih dikejar-kejar ini itu. Tapi kalau perjaka kok sudah Lodang, ini luar biasa. Nah, Joko di situ sebenarnya maksudnya anak muda yang masih jernih, belum terpengaruh apa-apa. Itu Joko.
Ya orang Jawa kan menyebutnya masih ding-ding, masih belum terkontaminasi hal-hal yang negatif-negatif. Benar-benar Joko. Meskipun saya tidak tahu Jokomu apa Joko yang benar ding-ding, atau sudah terkontaminasi macam-macam. Jadi seorang yang jernih, yang perjalanannya sudah tuntas. Nah, nama lainnya Joko Lodang. Ada apa dengan Joko Lodang? Nah, kita lihat ya. Kita baca yang pertama, yang bagian gambuh. Joko Lodang datang bergelantungan, lalu duduk secara tidak sopan dan berkata dengan keras. Ini menarik ya, orang yang sudah tuntas perjalanan spiritualnya datang sambil bergelantungan, duduk tidak sopan, kemudian bicara dengan keras. Ini sebenarnya satu sindiran yang luar biasa, karena kadang-kadang kebenaran itu tidak selalu nyaman untuk didengar, tidak selalu enak untuk dilihat. Jadi jangan dikira kebenaran itu selalu enak. Kenapa? Karena kita sering sudah dirutinkan oleh situasi, sehingga kadang-kadang untuk hal-hal yang memang benar itu kita rasanya ingin menolak. Ada satu cerita yang terkenal sekali dari tradisi Sufisme. Jadi satu ketika ada seorang sufi yang bertemu seorang raja yang sedang berburu. Jadi raja ini dengan rombongannya sedang berburu, di tengah hutan ketemu seorang sufi. Terus bilanglah raja ini pada sufi tadi, "Wahai Syekh Sufi, mbok saya dinasehati biar saya jadi raja yang lebih baik. Tolong tunjukkan saya kebenaran." Nah, terus sufinya tanya, "Apa kamu benar siap mendengarkan kebenaran?" "Siap. Saya memang sejak dulu ingin mencari kebenaran." Nah, tidak lama setelah itu tiba-tiba anaknya raja, putra mahkota, datang mendekat. Terus sufi itu bilang, "Wah, ini anakmu ya putra mahkota. Dia akan mati loh." Wah, begitu mendengar kata-katanya sufi tadi bahwa anaknya ini akan mati, marah raja ini. "Sampean itu tak suruh ngajari saya kebenaran, malah mengutuk anak saya. Dia ini putra mahkota, gimana bisa didoakan mau mati?" Terus sufinya bilang, "Loh, saya tidak mendoakan. Saya kan bicara fakta saja, kebenaran saja. Siapa sih orangnya yang tidak mati? Kamu juga akan mati, saya juga akan mati. Makanya tadi saya sebut, anakmu juga akan mati. Ternyata kamu belum siap mendengarkan kebenaran." Nah, jadi ini persis seperti Joko Lodang ini. Orang, wah itu ndak sopan itu, wah itu ndak beres itu. Tapi memang kebenaran kadang menyakitkan. Jadi kebenaran kadang-kadang kan kita tolak. Meskipun sudah ada faktanya, sudah ada buktinya, sudah ada kenyataannya. Kita tolak hanya karena ndak cocok dengan keinginan kita. Ndak sesuai dengan harapan kita. Alah, yang jadi kok bukan yang saya dukung ya. Terus kita mati-matian nolak. Ini memang kebenaran itu pahit. Maka Joko Lodang datang dengan bergelantungan, tidak sopan. Terus kata-katanya keras. Apa yang dia katakan? "Ingat-ingatlah, sudah kehendak Tuhan bahwa gunung-gunung akan merendah, sedangkan jurang-jurang akan meninggi. Karena kalah perang, maka akan diusir dari negerinya." Ini menarik. Jadi gunung yang tinggi itu akan bisa merendah. Jurang yang dalam akan bisa meninggi. Ini sebenarnya isyarat wolak waliing zaman.
Kalian yang sedang tinggi, jangan sombong, pada saatnya akan runtuh rendah. Kalian yang sedang di bawah rendah, jangan putus asa karena bisa saja nanti kalian akan naik ke atas. Jadi, dan pada saatnya itu akan terjadi. Ada juga yang memaknai, ingat-ingatlah bahwa besok justru orang-orang mulia akan direndahkan dan orang-orang rendah akan naik jabatan. Jadi ini juga kebenaran, makanya kita harus siap menghadapinya. Zamannya memang begitu. Namun jangan salah terima, pahami kata-kata ini. Sebab bagaimanapun juga, meskipun merendah satu gunung, akan tetap terlihat bekasnya. Beda dia dengan jurang yang curam. Jurang yang curam itu meskipun dapat menonjol, namun tanpa tanggul akan mudah longsor. Semua yang dituturkan di atas sudah menjadi kehendak Tuhan. Akan terjadi sesuai Sengkolo, Sirno Toto Esti Wong. Ini Condro Sengkolo itu cirinya Ronggowarsito kalau meramal, plus tahunnya, dan biasanya pas tahun 1850. Cuma nanti kita bahas yang Condro Sengkolo, bisa dicek di Ronggowarsito yang dulu, sudah saya jelaskan detail. Nah, jadi gunung bisa merendah, jurang bisa muncul ke atas. Tapi meskipun merendah, meskipun runtuh, meskipun jatuh, gunung tetaplah gunung. Meskipun dia naik setinggi apapun, kalau dia jurang, tanpa ada tanggulnya dia akan longsor. Longsor berarti ke bawah lagi. Orang-orang mulia bisa turun derajat, terhinakan, tersisihkan, tapi bagaimanapun dia tetap orang mulia, akan ada bekasnya. Akan tetap ada manfaat pengaruhnya. Tetapi jurang yang naik itu, kalau tidak ada tanggulnya, tidak ada yang menopangnya, yang semula hina, rendah kok naik ke atas, pada akhirnya juga akan longsor. Dan itulah kehendaknya Tuhan. Jadi ini nanti berhubungan dengan ramalan beliau tentang kemerdekaan. Jadi saat itu beliau sedang prihatin banyak bangsa Indonesia yang jadi kerja rodinya Belanda. Tapi beliau mengingatkan tidak apa-apalah, yang penting kita tetap jadi orang mulia. Meskipun runtuh ke bawah, tetap kita punya kemuliaan. Tapi kalau kita rendah, entah dengan jalan kerendahan yang manapun, meskipun kita naik ke atas, pada akhirnya kita akan tetap hina karena longsor.